Apa yang akan kamu lakukan jika anak kandung yang kamu sekolahkan hingga jadi manajer menyebutmu babu di depan calon menantunya? Aku memilih untuk tidak marah, melainkan tersenyum dan memberinya sebuah amplop berisi bukti bahwa dia sebenarnya bukan siapa-siapa tanpa aku. Berapa lama kira-kira harga dirinya akan bertahan sebelum dia menjadi gelandangan? Sebelum melanjutkan ceritanya, mari tuliskan di komentar, dari mana kamu menonton video ini? Semoga yang sudah subscribe channel Hakikat Cerita, kami doakan dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua doanya. Amin. Mari kita mulai ceritanya. Bau sabun batangan dan uap panas dari setrika arang adalah aroma yang paling akrab dengan hidung. Arini selama 20 tahun terakhir, setiap pagi, sebelum matahari benar-benar berani menampakkan diri, Arini sudah berkutat dengan tumpukan kain kotor milik orang-orang kaya di perumahan seberang. Jemarinya tidak lagi halus, kulitnya piko-pika, dan seringkali perih saat terkena air sabun yang keras. Namun ia tidak pernah mengeluh. Baginya, setiap tetes keringat yang jatuh adalah investasi untuk masa depan Dimas, putra tunggal yang menjadi satu-satunya alasan ia tetap tegak berdiri setelah suaminya berpulang. Dimas adalah anak yang cerdas dan ambisius, sebuah kombinasi yang selalu Arini syukuri, sekaligus ia khawatirkan. Sejak kecil, Arini selalu menanamkan bahwa pendidikan adalah jalan keluar dari kemiskinan. Namun ia lupa mengajarkan bahwa karakter adalah jangkar agar seseorang tidak hanyut saat mencapai puncak. Arini bekerja lebih keras dari siapapun, seringkali melewatkan jam makan, hanya agar uang sakti Dimas di universitas ternama tidak pernah terlambat. Ia merasa bangga setiap kali melihat Dimas pulang dengan kemeja bersih dan sepatu mengkilap. Meski ia sendiri hanya memiliki 2 pasang daster yang warnanya sudah memudar dimakan usia, suatu sore, Dimas pulang dengan kabar bahwa ia telah diterima bekerja di sebuah perusahaan besar sebagai manajer muda. Arini menangis haru. Ia memeluk putranya dengan tangan yang masih basah sisa mencuci. Dimas sempat membalas pelukan itu. Meski Arini menyadari ada sedikit keraguan di wajah anaknya saat melihat noda detergen di lantai rumah mereka yang sederhana. Seiring berjalannya waktu, jabatan Dimas naik dengan sangat cepat. Jauh lebih cepat dari yang dibayangkan orang-orang. Arini hanya tersenyum bijak. Ia tahu ada tenggen-tenggen tak terlihat yang membantu jalan anaknya. Sebuah rahasia yang ia simpan ropet-ropet di bawah bantalnya. Hubungan mereka mulai terasa berjarak ketika Dimas mulai jarang pulang ke rumah kecil mereka yang bising oleh suara mesin cuci tua. Dimas lebih sering menelepon untuk mengirimkan uang, yang bagi Arini sebenarnya tidak sepenting kehadirannya. Arini tetap hidup sederhana di rumah itu, terus mencuci pakaian pelanggan lamanya, bukan karena ia butuh uang, tapi karena ia tidak ingin melupakan jati dirinya. Ia tidak sadar bahwa di kantornya yang megah, Dimas mulai membangun sebuah narasi baru tentang siapa dirinya. Dimas mulai bercerita kepada rekan-rekannya bahwa ia berasal dari keluarga terpandang yang sedang mengalami kemunduran. Bukan anak seorang buruh cuci yang setiap hari bergelut dengan kotoran orang lain. Puncaknya adalah ketika Dimas mengabarkan bahwa ia akan segera meminang seorang gadis bernama Sheila, putri dari seorang pengusaha properti ternama. Arini sangat bahagia. Ia membayangkan akan segera memiliki menantu dan mungkin cucu yang akan meramaikan rumahnya. Namun, nada bicara Dimas di telepon sore itu terasa sangat dingin. Dimas meminta Arini untuk datang ke acara pertemuan keluarga di sebuah hotel mewah. Namun dengan satu syarat yang sangat aneh. Dimas meminta ibunya untuk memakai seragam yang sopan namun tidak terlalu mencolok, serta meminta Arini untuk tidak banyak bicara jika tidak ditanya. Arini menyetujuinya tanpa curiga, menganggap itu hanya kepanikan seorang anak yang ingin terlihat sempurna di depan calon mertuanya. Malam sebelum acara, Arini duduk di tepi tempat tidurnya sambil membelai sebuah amplop coklat besar yang sudah lama ia siapkan. Ia menatap foto mendiang suaminya yang tersenyum di dalam bingkai kayu yang sudah kusam. Arini berbisik pelan bahwa tugasnya hampir selesai. Ia telah mengantarkan putra mereka ke pintu gerbang kebahagiaan. Ia tidak tahu bahwa esok hari pintu gerbang itu akan terbuka bukan untuk menyambutnya, melainkan untuk mengusirnya dengan cara yang paling kejam. Dengan tenang, Arini memasukkan amplop itu ke dalam tas tangannya, bersiap memberikan kejutan terbesar yang ia simpan selama puluhan tahun sebagai kado pernikahan untuk putranya.
Perubahan pada diri Dimas tidak terjadi dalam semalam, melainkan merayap perlahan seperti lumut yang menutupi kejujuran. Sejak ia mulai bergaul dengan kalangan atas, ia mulai merasa bahwa keberadaan ibunya adalah sebuah liabilitas, sebuah utang masa lalu yang memalukan untuk dilunasi di depan umum. Setiap kali Sheila, calon istrinya yang cantik dan elegan itu bertanya tentang orang tuanya, Dimas selalu mencari cara untuk mengalihkan pembicaraan atau mengarang cerita yang manis. Ia menggambarkan ibunya sebagai sosok yang terhormat, namun memilih hidup menyendiri di luar kota untuk mengelola aset keluarga yang tersisa. Sheila adalah tipe wanita yang tumbuh dalam kemewahan yang sangat terjaga, di mana penampilan adalah segalanya, dan status sosial adalah mata uang utama. Dimas tahu, jika Sheila sampai tahu bahwa ibunya adalah seorang buruh cuci, semua impiannya untuk masuk ke dalam lingkaran elit akan hancur seketika. Ketakutan inilah yang membuat Dimas mulai bersikap kasar dan membatasi akses Arini ke dalam kehidupan pribadinya. Ia bahkan jarang mengizinkan Arini datang ke apartemen mewahnya dengan alasan sibuk atau ada renovasi. Padahal ia hanya tidak ingin ada aroma sabun cuci yang tertinggal di sofa mahalnya. Suatu hari, Dimas mengirimkan sebuah paket berisi pakaian untuk Arini gunakan di acara pertemuan keluarga nanti. Saat Arini membukanya, hatinya sedikit mencelos melihat sebuah seragam yang lebih mirip pakaian pelayan hotel daripada kebaya seorang ibu mempelai. Namun, Arini hanya menghela napas panjang dan menyimpannya dengan rapi. Ia tetap berpikiran positif. Mungkin ini adalah tema acara yang diinginkan keluarga Sheila. Kesabaran Arini adalah samudra yang luas. Namun ia tidak menyadari bahwa Dimas sedang mencoba menenggelamkan dirinya sendiri di dalamnya. Di kantor, posisi Dimas semakin kuat berkat bimbingan langsung dari Pak Baskoro, pemilik perusahaan yang sangat disegani. Dimas merasa itu semua karena kemampuannya sendiri, tanpa pernah tahu bahwa setiap promosi yang ia dapatkan adalah hasil dari surat-surat pribadi yang dikirimkan Arini kepada Pak Baskoro. Pak Baskoro adalah sahabat karib mendiang ayah Dimas, seseorang yang berutang budi besar pada keluarga mereka di masa lalu. Arini meminta Pak Baskoro untuk merahasiakan bantuan ini agar Dimas tetap memiliki rasa percaya diri. Sebuah keputusan yang kini justru berbalik menjadi bumerang. Minggu-minggu menjelang pertemuan besar itu, Dimas semakin sering mengingatkan Arini untuk bersikap profesional saat acara berlangsung. Kalimat-kalimatnya mulai tajam dan penuh peringatan, seolah Arini adalah seorang terdakwa yang akan menghadapi persidangan. Arini hanya mendengarkan dengan tenang, matanya yang mulai kabur menatap wajah anaknya yang kini tampak asing. Ia melihat seorang pria sukses dengan jas mahal, tapi ia tidak lagi melihat anak kecil yang dulu selalu berlari memeluknya saat ia pulang membawa upah mencuci. Arini mulai merasakan ada sesuatu yang patah di dalam dadanya. Sesuatu yang tidak bisa lagi diperbaiki dengan kata-kata maaf. Malam sebelum pertemuan itu, Dimas menelepon lagi untuk memastikan ibunya tidak membawa tas yang terlalu kumal. Arini menjawab dengan suara yang sangat lembut, hampir seperti bisikan. Ia meyakinkan Dimas bahwa ia akan membuat putranya bangga dan tidak akan mempermalukannya. Setelah menutup telepon, Arini tidak menangis. Ia justru membuka lemari besinya, mengambil beberapa dokumen penting, dan memasukkannya ke dalam amplop coklat yang sama. Ia memandang cermin, melihat garis-garis keriput di wajahnya yang menjadi saksi bisu perjuangannya selama ini. Ia tersenyum, sebuah senyuman yang kali ini tidak hanya berisi kasih sayang, tapi juga sebuah keputusan yang sangat bulat. Restoran itu terletak di lantai paling atas sebuah gedung pencakar langit, dengan dinding kaca yang memperlihatkan kerlap-kerlip lampu kota yang tampak seperti permata tercecer. Arini datang tepat waktu, mengenakan seragam sederhana yang dikirimkan Dimas, sebuah setelan berwarna gelap yang membuatnya tampak seperti bagian dari staf hotel. Ia duduk di kursi yang sudah ditentukan, agak jauh dari meja utama, di mana keluarga Sheila berkumpul. Dari kayuhan, ia melihat Dimas tertawa lebar. Tampak sangat serasi bersanding dengan Sheila yang memakai gaun sutra berwarna krem. Orang tua, Sheila adalah pasangan yang memancarkan aura kekuasaan dan kekayaan yang mapan. Ayah Sheila, seorang pria dengan tatapan tajam, mulai bertanya tentang keluarga Dimas di tengah jamuan makan malam yang mewah. Suasana seketika menjadi sedikit tegang bagi Dimas. Namun ia sudah menyiapkan skenarionya dengan sangat rapi. Ia berdeham, membenarkan letak dasinya, lalu melirik ke arah Arini yang duduk tenang, sambil sesekali menyeruput air putihnya. Arini menatap anaknya dengan penuh harapan.
menunggu momen di mana ia akan diperkenalkan sebagai seorang ibu. Namun, kata-kata yang keluar dari mulut Dimas justru seperti sembilu yang menyayat jantung. Arini. Dimas tersenyum kepada calon mertuanya, lalu menunjuk ke arah Arini dengan gerakan dagu yang sangat meremehkan. Ia mengatakan bahwa wanita yang duduk di sana adalah mantan pembantu di rumah keluarganya dulu, yang karena sudah sangat lama mengabdi, ia anggap seperti keluarga sendiri dan sengaja diundang sebagai bentuk penghargaan. Ruangan itu seketika hening bagi Arini. Suara denting sendok dan tawa ringan orang-orang di sana seolah menghilang, digantikan oleh suara detak jantungnya sendiri yang terasa sangat menyakitkan. Sheila dan orang tuanya mengangguk-angguk dengan ekspresi yang sulit ditebak, setengah kagum pada kebaikan hati Dimas, setengah lagi memandang rendah pada sosok Arini. Arini tetap diam, tangannya mengepal di bawah meja untuk menahan getaran yang hebat. Ia menatap Dimas, berharap melihat sedikit saja rasa bersalah di mata anaknya. Namun yang ia temukan hanyalah pandangan dingin yang seolah mengusirnya. Dimas bahkan tidak sudi menyebut namanya. Ia hanya menggunakan kata dia atau si bibi saat menceritakan betapa setianya wanita itu bekerja mencuci pakaian di rumah lamanya. Rasa sesak di dada Arini mulai berganti menjadi sebuah kekuatan yang dingin dan jernih. Ia menyadari bahwa anak yang ia besarkan dengan penuh kasih sayang telah mati, digantikan oleh sosok monster yang haus akan pengakuan sosial. Arini tidak menangis di sana. Ia tidak ingin memberikan kepuasan pada Dimas untuk melihatnya hancur di depan orang-orang ini. Ia justru berdiri dengan sangat anggun, jauh lebih anggun daripada siapapun di ruangan itu. Dengan langkah yang tenang dan pasti, ia berjalan mendekati meja utama, menarik perhatian semua orang yang sedang menikmati hidangan penutup mereka. Dimas tampak panik, wajahnya memucat saat melihat ibunya mendekat. Ia mencoba memberikan isyarat agar Arini segera pergi. Namun Arini justru terus melangkah hingga berdiri tepat di samping Dimas. Di depan mata Sheila yang kebingungan dan orang tuanya yang menatap heran, Arini memasang senyum paling tenang yang pernah mereka lihat. Senyum itu bukan senyum seorang pembantu yang patuh, melainkan senyum seorang pemenang yang sudah tahu hasil akhir dari permainan ini. Ia merogoh tasnya dan mengeluarkan amplop coklat besar yang sejak tadi ia bawa, lalu meletakkannya tepat di depan piring Dimas. Suara Arini saat berbicara sangat rendah, namun memiliki wibawa yang tidak bisa dibantah. Ia mengatakan bahwa karena hari ini adalah hari yang sangat spesial bagi Dimas, ia ingin menyerahkan hadiah terakhir yang sudah ia siapkan sejak lama. Ia mengucapkan selamat atas pencapaian Dimas dan berharap agar Dimas tidak pernah melupakan apa yang telah ia berikan selama ini. Arini mengelus kepala Dimas sebentar. Sebuah sentuhan ibu yang terakhir kali. Namun Dimas justru menepisnya dengan kasar karena merasa sangat malu diperlakukan seperti itu di depan calon mertuanya. Setelah menyerahkan amplop itu, Arini tidak memberikan kesempatan bagi siapapun untuk bertanya. Ia berbalik dan berjalan keluar dari restoran mewah itu dengan punggung yang tegak. Setiap langkah yang ia ambil menjauh dari meja itu terasa seperti melepaskan beban berat yang selama ini ia pikul di pundaknya. Ia keluar menuju lobi, menatap langit malam yang luas, dan menarik napas dalam-dalam. Tidak ada air mata yang jatuh, hanya ada rasa lega yang aneh. Ia telah memutuskan untuk memutus hubungan darah itu sepenuhnya. Ia telah memberikan segalanya, termasuk martabatnya yang terakhir, untuk diuji oleh anaknya sendiri. Di dalam restoran, suasana menjadi sangat canggung. Ayah Sheila yang mulai merasa ada yang tidak beres, mendesak Dimas untuk membuka amplop itu. Sekarang juga, Dimas dengan tangan gemetar, mencoba tertawa kecil, mengatakan bahwa itu mungkin hanya surat ucapan terima kasih atau kenang-kenongan lama yang tidak penting. Namun, rasa penasaran di meja itu sudah terlanjur memuncak. Sheila mendesak Dimas untuk membukanya agar mereka bisa melanjutkan pembicaraan tentang rencana pernikahan mereka yang megah. Dengan perasaan was-was, Dimas menyobek ujung amplop coklat tersebut. Begitu isi amplop itu ditarik keluar, sebuah map kulit berwarna biru tua dan beberapa lembar surat resmi jatuh ke meja. Dimas terpaku saat melihat nama yang tertera di sertifikat tanah yang paling atas. Itu bukan nama mendiang ayahnya, bukan pula namanya, melainkan nama Arini sebagai pemilik tunggal atas rumah mewah yang selama ini ia klaim sebagai warisan keluarga kepada Sheila. Bukan hanya itu, di bawahnya terdapat dokumen kepemilikan saham mayoritas di sebuah perusahaan properti kecil yang ternyata adalah vendor utama di perusahaan tempat Dimas bekerja sekarang.
Ketegangan di meja itu mencapai puncaknya ketika ayah Sheila mengambil salah satu surat di bawah sertifikat tanah. Itu adalah surat pribadi dengan kop resmi perusahaan tempat Dimas bekerja. Ditandatangani langsung oleh Pak Baskoro. Surat itu berisi rincian bantuan dana dan koneksi yang diberikan Pak Baskoro selama 5 tahun terakhir sebagai bentuk balas budi atas jasa Arini dan suaminya di masa lalu. Surat itu juga dengan jelas menyatakan bahwa posisi Dimas sebagai manajer hanyalah sebuah titipan agar Dimas bisa belajar secara perlahan di bawah pengawasan orang tua asuhnya. Wajah Dimas berubah dari pucat menjadi abu-abu. Ia merasa tanah yang ia pijak seolah runtuh. Rahasia yang ia tutupi dengan kebohongan demi kebohongan kini terpampang nyata di depan orang-orang yang paling ingin ia buat terkesan. Sheila menatap Dimas dengan pandangan yang penuh rasa jijik dan kemarahan, menyadari bahwa pria yang ia cintai hanyalah seorang penipu besar yang bahkan tega membuang ibunya sendiri demi sebuah pengakuan palsu. Dimas mencoba bicara, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Ia hanya bisa menatap kosong ke arah pintu tempat ibunya tadi pergi, menyadari bahwa hadiah terakhir itu sebenarnya adalah sebuah vonis mati bagi karier dan masa depannya. Keheningan di meja makan itu lebih menyakitkan daripada teriakan manapun. Ayah Sheila yang terkenal keras kepala melempar dokumen-dokumen itu tepat ke wajah Dimas. Ia tidak marah karena Dimas miskin, tapi ia muak karena Dimas adalah seorang pembohong yang tidak punya rasa hormat pada orang tuanya sendiri. Bagi keluarga Sheila, integritas adalah segalanya, dan Dimas baru saja membuktikan bahwa ia tidak memilikinya sedikit pun. Tanpa banyak bicara, ayah Sheila berdiri, menarik tangan putrinya, dan meninggalkan Dimas yang masih mematung di kursi mewahnya. Dimas mencoba mengejar mereka, memanggil nama Sheila dengan suara serak. Namun, para penjaga keamanan restoran yang diperintahkan ayah Sheila segera menghalanginya. Ia ditinggalkan sendirian di tengah restoran yang mulai berbisik-bisik, menatap amplop coklat yang kini berserakan di lantai. Ia baru menyadari betapa bodohnya ia selama ini. Seluruh kemewahan, apartemen, mobil, dan rasa hormat yang ia dapatkan ternyata berakar pada wanita yang baru saja ia sebut sebagai pembantu. Tanpa Arini, ia bukanlah siapa-siapa, hanya seorang pria biasa tanpa koneksi dan tanpa modal. Ia segera merogoh ponselnya, mencoba menghubungi Arini, namun nomor itu sudah tidak aktif. Ia berlari keluar, menyetop taksi dan menuju rumah kecil mereka, berharap bisa bersujud di kaki ibunya dan meminta maaf. Namun, setibanya di sana, ia hanya menemukan pagar yang terkunci rapat dengan rantai besar. Rumah itu tampak gelap. Tidak ada lagi suara mesin cuci yang biasanya menjadi latar belakang kehidupan mereka. Seorang tetangga yang kebetulan lewat memberitahunya bahwa Arini sudah pergi sejak sore tadi, membawa sebuah koper kecil, mengatakan bahwa ia akan pindah ke tempat yang jauh dan tidak akan kembali. Kepanikan Dimas berubah menjadi ketakutan yang nyata saat keesokan. Paginya ia menerima pesan singkat dari sekretaris Pak Baskoro. Ia diminta menghadap ke kantor pusat secepat mungkin. Di sana, ia tidak menemukan sambutan hangat seperti biasanya. Pak Baskoro duduk di balik meja besarnya dengan wajah yang sangat kecewa. Pria tua itu telah menerima kabar tentang kejadian di restoran semalam dari salah satu orang tua Sheila yang memang rekan bisnisnya. Pak Baskoro tidak butuh waktu lama untuk memutuskan apa yang harus ia lakukan terhadap seseorang yang tidak tahu berterima kasih. Aku membantu kamu karena aku menghormati Arini. Suara Pak Baskoro terdengar sangat berat dan penuh penekanan. Ia menjelaskan bahwa Arinilah yang selama ini memohon agar Dimas diberikan kesempatan. Bahkan Arini yang menjamin semua kerugian yang mungkin ditimbulkan Dimas dengan aset tanah yang ia miliki. Kini, setelah Arini secara resmi mencabut semua jaminannya dan memutus komunikasi dengan Pak Baskoro, tidak ada lagi alasan bagi perusahaan untuk mempertahankan Dimas. Surat pemecatan sudah tersedia di meja, lengkap dengan tuntutan pengembalian seluruh fasilitas perusahaan dalam waktu 24 jam. Dimas keluar dari ruang kerja Pak Baskoro dengan langkah gontai. Di lobi kantor, rekan-rekan yang dulu selalu menjilatnya kini membuang muka atau terang-terangan menertawakannya. Berita tenteng manajer yang menelantarkan ibunya sudah tersebar luas di grup-grup pesan instan kantor. Dalam waktu kurang dari 12 jam, Dimas kehilangan tunangannya, harga dirinya, dan pekerjaannya. Ia pulang ke apartemennya hanya untuk menemukan bahwa kartu aksesnya sudah dinonaktifkan. Karena apartemen itu adalah fasilitas kantor
yang disewa atas nama perusahaan. Ia kini benar-benar berdiri di pinggir jalan dengan pakaian mahal, namun tanpa tujuan. Malam itu, Dimas terpaksa tidur di dalam mobilnya. Satu-satunya aset yang tersisa sebelum ditarik kembali oleh pihak kantor lusa nanti. Ia terus mencoba menghubungi semua teman yang selama ini ia traktir dan ia bantu. Namun tidak ada satupun yang mengangkat teleponnya. Dunia yang dulu tampak begitu ramah dan tunduk padanya, kini berbalik menjadi tempat yang sangat dingin dan tidak bersahabat. Ia merasa seperti sedang bermimpi buruk, namun rasa lapar yang mulai melilit perutnya membuktikan bahwa ini adalah kenyataan pahit yang harus ia telan. Penderitaannya tidak berhenti sampai di situ. Ayah Sheila tidak main-main dengan kemarahannya. Ia memastikan bahwa seluruh jaringan bisnis di kota itu mengetahui tentang karakter buruk Dimas. Setiap lamaran kerja yang dikirimkan Dimas langsung berakhir di tempat sampah tanpa sempat dibaca. Nama Dimas sudah masuk ke dalam daftar hitam tidak resmi di berbagai perusahaan besar. Ia yang dulu selalu memilih restoran terbaik untuk makan siang, kini harus puas dengan sebungkus roti murahan yang ia beli dengan sisa uang terakhir di dompetnya. 2 hari kemudian, mobilnya benar-benar ditarik oleh pihak leasing karena pembayaran yang macet dan pencabutan subsidi dari perusahaan. Dimas kini benar-benar menjadi gelandangan dengan setelan jas yang mulai kumal dan bau. Ia mencoba kembali ke rumah ibunya sekali lagi, berharap Arini sudah kembali dan mau memaafkannya. Namun, rumah itu kini dihuni oleh orang asing. Ternyata, Arini sudah menjual rumah itu jauh-jauh hari, dan pembelinya baru saja pindah. Pembeli itu mengatakan bahwa Arini tidak meninggalkan alamat baru. Hanya sebuah pesan singkat, bahwa ia sudah melepaskan masa lalunya. Dimas menangis tersedu-sedu di depan pagar rumah, yang kini dicat warna baru itu. Ia ingat bagaimana ibunya dulu sering memijat kakinya yang pegal setelah pulang kuliah. Atau bagaimana ibunya selalu menyisihkan bagian daging terbaik dari masakan. Sederhananya untuk Dimas, semua kenangan itu kini menjadi pisau yang menghujam jantungnya. Ia menyadari bahwa selama ini, ia telah membuang permata demi mendapatkan kerikil yang tampak berkilau. Ia telah menghina satu Satania, orang yang mencintainya tanpa syarat, demi orang-orang yang hanya mencintainya karena status dan jabatan. Keadaan fisiknya mulai menurun. Karena tidak punya tempat tinggal tetap, ia sering tidur di bangku taman atau di emperan toko setelah tutup. Kulitnya yang dulu terawat kini mulai kusam dan ditumbuhi jamur. Sangat mirip dengan kondisi kulit tangan ibunya saat masih bekerja sebagai buruh cuci. Inilah ironi yang harus ia hadapi. Ia kini merasakan sendiri bagaimana rasanya menjadi orang yang dipandang rendah, orang yang keberadaannya dianggap mengganggu pemandangan. Persis seperti cara ia memandang ibunya di malam perjamuan itu. Puncaknya adalah saat ia tidak sengaja melihat papan reklame besar di tengah kota yang menampilkan foto Sheila bersama pria lain, mengumumkan pertunangan mereka. Pria itu adalah saingan bisnisnya dulu, seseorang yang selalu ia remehkan. Dimas terjatuh di trotoar, tertawa histeris di tengah kerumunan orang yang lewat. Orang-orang menganggapnya sebagai orang gila yang baru saja kehilangan akal sehat. Memang benar. Ia telah kehilangan akalnya saat ia memutuskan untuk berbohong. Dan sekarang, ia kehilangan segalanya karena kebohongan itu telah menuntut bayarannya secara tunai. Bulan berganti tahun, namun penderitaan Dimas tidak kunjung usai. Ia kini bekerja serabutan sebagai kuli panggul di pasar. Pekerjaan yang dulu sangat ia benci karena dianggap rendahan. Setiap kali ia memanggul beban berat di punggungnya, ia teringat pada beban hidup ibunya yang dulu membiayai sekolahnya. Setiap rupiah yang ia kumpulkan dengan susah payah kini, ia gunakan untuk mencari keberadaan Arini. Ia telah mengunjungi setiap panti jompo, setiap kampung halaman jauh, bahkan menanyakan ke kantor polisi. Namun sosok Arini seolah hilang di telan bumi. Suatu hari, ia mendapatkan secercah harapan. Seorang mantan pelanggan cuci Arini memberitahunya bahwa ia melihat sosok yang sangat mirip dengan Arini di sebuah desa terpencil di kaki gunung. Hidup tenang di sebuah rumah mungil dengan kebun bunga yang luas. Dimas mengumpulkan sisa tenaganya dan uang tabungannya untuk pergi ke sana. Ia menempuh perjalanan jauh dengan bus ekonomi. Hatinya berdebar tidak karuan. Ia sudah menyiapkan ribuan kata maaf. Ia berjanji akan bekerja keras untuk menghidupi ibunya dan menebus semua kesalahannya. Setelah bertanya ke sana kemari, ia akhirnya sampai di depan sebuah rumah yang sangat asri. Dari balik pagar tanaman, ia melihat Arini.
Ibunya tampak jauh lebih muda, wajahnya bersih dari beban pikiran, dan ia sedang tertawa bersama beberapa anak kecil yang tampaknya adalah anak-anak tetangga yang sedang belajar membaca. Arini terlihat sangat bahagia. Sebuah kebahagiaan tulus yang tidak pernah Dimas berikan padanya. Selama ia sukses dulu, Dimas ingin segera berlari dan memeluk kaki ibunya. Namun langkahnya terhenti saat matanya bertemu dengan mata Arini. Arini melihatnya. Tidak ada amarah di mata itu. Tidak ada dendam. Namun yang paling menyakitkan adalah tidak ada lagi rasa rindu. Arini menatap Dimas seperti menatap orang asing yang tersesat di depan rumahnya. Ketika Dimas mencoba memanggil ibu dengan suara yang pecah, Arini hanya menggelengkan kepala perlahan. Ia tidak membukakan pintu pagar. Ia justru meminta anak-anak kecil itu masuk ke dalam rumah. Arini berdiri di sana sebentar, menatap putranya yang kini tampak sangat menyedihkan. Lalu ia melakukan hal yang membuat Dimas terjatuh lemas di tanah. Arini tersenyum. Itu adalah senyuman yang sama dengan senyuman di malam perjamuan itu. Tenang, misterius, dan penuh dengan arti akhir. Setelah itu, Arini masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu rapat-rapat. Tidak ada teriakan, tidak ada pengusiran dengan kata-kata kasar, hanya sebuah penolakan sunyi yang sangat absolut. Dimas berteriak di depan rumah itu hingga suaranya habis. Ia bersujud dan memohon hingga dahinya berdarah terkena kerikil. Namun pintu itu tetap tertutup. Arini telah benar-benar menutup bab kehidupan tentang Dimas dari dalam hatinya. Malam itu Dimas tidur di bawah pohon di depan rumah Arini, berharap keajaiban akan terjadi di pagi hari. Namun, saat matahari terbit, seorang pria tegap yang merupakan penjaga desa memintanya pergi karena kehadirannya mengganggu ketenangan warga. Pria itu memberikan sebuah amplop kecil yang dititipkan Arini. Dengan tangan gemetar, Dimas membukanya. Isinya bukan surat maaf, melainkan selembar uang yang cukup untuk ongkos pulang dan sebuah catatan singkat yang tertulis rapi. Seorang mantan pembantu, tidak memiliki anak, seorang manajer. Hiduplah dengan baik sebagai dirimu sendiri. Dimas kembali ke kota dengan perasaan yang benar-benar hancur. Ia menyadari bahwa pengampunan tidak selalu bisa didapatkan, terutama ketika luka yang digoreskan sudah menembus batas kemanusiaan. Ia terus bekerja sebagai kuli. Namun kini, ia tidak lagi mencari ibunya. Ia tahu bahwa Arini sudah menemukan kedamaiannya sendiri, dan kehadirannya hanya akan merusak kedamaian itu. Ia harus menjalani sisa hidupnya dengan biang-biang kesalahannya yang setiap hari berbisik di telinganya, mengingatkannya pada betapa murahnya ia menjual kasih. Sayang seorang ibu, setiap kali ia melihat seorang ibu yang sedang memarahi anaknya di pasar, atau seorang anak yang menuntun ibunya yang sudah tua, Dimas akan membuang muka. Rasa iri dan penyesalan itu seperti racun yang mengalir di pembuluh darahnya. Ia sering terbangun di tengah malam, berkeringat dingin, karena bermimpi tentang senyuman terakhir ibunya. Dalam mimpinya, senyuman itu bukan lagi sebuah tanda perpisahan, melainkan sebuah kutukan yang mengatakan bahwa ia tidak akan pernah bisa merasa bahagia lagi karena ia telah membuang sumber kebahagiaannya yang paling asli. Karirnya yang dulu cemerlang kini hanya menjadi dongeng pengantar tidur yang pahit. Terkadang, ia melewati gedung kantor lamanya atau restoran mewah tempat kejadian itu berlangsung. Ia melihat pria-pria muda dengan setelan jas rapi keluar masuk dari sana, dan ia melihat dirinya sendiri yang dulu di dalam mereka. Ia ingin berteriak kepada mereka semua agar jangan pernah sombong, agar jangan pernah melupakan tangan yang telah menyuapi mereka saat mereka masih kecil. Namun, ia hanya bisa diam, menyeka keringat di dahinya, dan kembali memanggul karung beras yang berat. Arini, di desa terpencilnya, tidak pernah lagi menanyakan tentang Dimas. Ia menghabiskan sisa umurnya dengan mengajar anak-anak desa dan mengelola kebun bunganya. Baginya, Dimas adalah sebuah pelajaran hidup yang sudah selesai ia pelajari. Ia sudah memaafkan dirinya sendiri karena gagal mendidik karakter anaknya, dan ia sudah melepaskan haknya untuk menjadi seorang ibu bagi pria yang tidak mengakuinya. Ia hidup dengan martabat yang ia bangun kembali dari nol, membuktikan bahwa seorang buruh cuci bisa memiliki hati yang lebih ningrat daripada siapapun. Tahun-tahun berlalu, dan Dimas semakin menua dalam kemiskinan dan kesendirian. Tidak ada istri, tidak ada anak, tidak ada teman. Yang ia miliki hanyalah ingatan di hari tua yang dingin. Saat ia duduk sendirian di pojok sebuah gudang pasar, ia kembali membayangkan wajah ibunya. Ia mencoba tersenyum, mencoba meniru ketenangan ibunya.
Namun yang muncul hanyalah seringai kesakitan. Penyesalannya telah menjadi abadi, membeku dalam waktu. Tidak pernah berkurang, meski ia sudah memohon pada Tuhan setiap malam. Kisah Tenteng. Dimas dan ibunya menjadi cerita rakyat kecil di kalangan buruh pasar. Sebuah peringatan tentang karma yang bekerja dengan cara yang sangat elegan. Dimas meninggal dunia dalam kesunyian, tanpa ada satupun orang di sisinya. Di kantong bajunya yang lusuh, ditemukan selembar uang yang sudah sangat tua. Uang pemberian terakhir dari Arini yang tidak pernah ia belanjakan. Uang itu menjadi simbol dari satu-satunya hal yang tersisa dari hubungannya dengan sang ibu. Sebuah pemberian yang didasari rasa kasihan, bukan lagi rasa cinta. Sebuah hukuman yang paling berat bagi seorang anak yang pernah sangat dicintai.